Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqq wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraq wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ihwanukum fid-din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa qala akhar innamal mu'minuna ikhwatun fa islahu baina ahwaikum la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga yaitu nikmat umur, sehingga kita ditemukan lagi, kita ditatap wajahkan lagi, berjamaah lagi, berkumpul lagi, yaitu dalam sholat Jumat ini. Sholat Jumat adalah suatu sholat yang diwajibkan untuk kaum muslimin, yang diseru khusus dalam Al-Quran adalah surat Al-Jum'at. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk berzikir kepada Allah di hari Jumat, maka segeralah dan tinggalkanlah jual beli. Alhamdulillah bahwa kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, bahwa kita semua masih diberikan ketakwaan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan dan melaksanakan juga mengerjakan yaitu kewajiban kita, yaitu seminggu sekali ini, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan hadirin bahwa ketika kita melaksanakan sholat Jumat ini, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang datang di hari Jumat terus melaksanakan sholat Jumat, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya 10 hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia minad dhulumat ila nur al-bayan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui, kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan agama Allah, dalam menyebarkan dinul Islam adalah yaitu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesungguhan, dan penuh juga dengan kesengsaraan dan kesulitan. Tapi walaupun begitu, saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam adalah berhasil. Dalam sejarah atau dalam hulasah atau dalam Nurul Yakin, bahwa Rasulullah menyebarkan Islam ada
dikatakan sebagai dua periode atau dua tingkatan. Satu, periode Makkah, dan dua, periode Madaniyah atau Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di Madinah, saudara-saudara, bahwa Rasulullah pekerjaan atau tanggung jawab yang paling pertama dilaksanakan oleh Rasulullah adalah menyatukan persaudaraan antara Muhajirin dan kaum Ansar. Ini dibentuk oleh Rasulullah, bukan masalah negara saja, bukan agama saja, tapi persaudaraan antara kaum muslimin, antara Muhajirin dan Ansar oleh Rasulullah SAW hatinya disatukan. Maka dengan keberhasilan Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, maka Islam semakin hebat dan Islam semakin didengar dan dipandang pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan persaudaraan agama Islam, dengan persaudaraan seagama, dengan persaudaraan akidah, dengan persaudaraan keimanan adalah membentuk pribadi muslim yang luar biasa, membentuk pribadi jamaah Islam yang sangat hebat dengan rintangan dan hambatan apapun. Kenapa? Karena hatinya, karena imannya, karena kalbunya adalah mempunyai keimanan yang luar biasa. Berangkat dari iman, para sahabat Muhajirin dan Ansar bersatu. Berangkat dengan iman, para sahabat Rasulullah SAW siap mempertaruhkan yang disebut dengan ruh, andai kata, atau nyawa andai kata keluar. Ini berangkat dari iman, bukan berangkat dari fisik, bukan berangkat dari tubuh yang kuat, tapi berangkat dari hati, saudaraku, yaitu melahirkan manusia-manusia yang istiqomah, yang kokoh, yang kuat, yang teguh pendiriannya untuk Islam. Seperti kita kemarin ingat, yaitu 1 bulan kurang, atau lebih tepatnya 24 hari ke belakang, kita dididik, dibina, ditarbiyah waktu di bulan Ramadan. Ketika saudara kita, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, andai kata satu contoh sholat tarawih, andai kata berangkatnya dengan keimanan, berangkatnya dengan iman, berangkatnya dengan akidah, walaupun 1 jam, andai kata 1 jam, walaupun 30 menit, ya, ataupun 1 juz, andai kata ada yang 1 malam 1 juz, dengan berangkat iman, saudaraku, kita mampu melaksanakannya sholat tarawih berjamaah. Kita mampu melaksanakannya qiyamul Ramadan, yaitu secara berjamaah. Kenapa? Karena berangkatnya dari iman. Tapi ketika kita berangkat dengan kaki, saudaraku, kita berangkat dengan anggota tubuh, maka hilanglah kehebatan, kekuatan diri kita ini. Kenapa? Karena dengan tubuh, dengan iman, dengan kekuatan hati tidak akan menghasilkan yang disebut dengan istiqomah atau kokoh keimanan ini. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang kedua, ketika kita di bulan Ramadan juga sama, yaitu yang disebut dengan tadarus, saudara, dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, baik secara jama'i ataupun nafsi, baik secara berjamaah, berkelompok ataupun secara sendiri-sendiri. Karena dengan iman bahwa kita mungkin berapa kali khatam dalam 1 bulan di bulan Ramadan itu. Karena iman kita mampu mungkin sekali membaca Al-Quran 1, 2 atau 3 juz, saudaraku. Kenapa? Karena imanlah yang membentuk kita. Tapi disayangkan para warga sadaya bahwa ketika di bulan Syawal ini iman kita adalah luntur. Maka kata Allah, "Fa'tabu", maka silakanlah tubu ilallah dalam ayat yang lain. Bertobatlah, saudaraku. Kemarin di bulan Ramadan luar biasa ngajinya, di bulan Ramadan luar biasa tarawihnya, di bulan Ramadan luar biasa salat berjamaah tidak ketinggalan. Bahkan yang salat
sunat pun yang rawatib pun adalah tidak pernah ditinggalkan. Tapi di bulan Syawal kadang-kadang kita adalah lupa. Kadang-kadang kita adalah tergiur dengan masalah kembali kepada dunia atau masalah-masalah urusan dunia. Hadirin rahimakumullah, kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan antara kaum muslimin dan antara muhajirin dan ansor, maka melahirkanlah orang-orang yang teguh, yang kokoh, yang kuat dalam keimanannya. Hadirin rahimakumullah, para sahabat bisa dibuktikan dengan dalil al-mu'min walil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'du ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dipakai, nah, ini berhasil, nah, ini dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bangunan, lihat saudara, walaupun bangunan ini megah, andai kata atapnya kuat kokoh, tapi ketika di bawahnya, ketika pondasinya adalah runtuh, ketika pondasinya adalah tidak kuat, ketika pondasinya adalah lemah, maka tidak akan ada bangunan yang kokoh atasnya. Andai kata kita tidak saling menunjang, kita tidak saling menolong. Hadirin rahimakumullah, maka dalam ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang bersaudara dengan saudara-saudara yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang-orang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Lihat saudaraku, ketika kita mempunyai anggota tubuh, ketika kita mempunyai tubuh yang lengkap, andai kata satu tangan yang kiri adalah sakit, maka insya Allah lisan mungkin menjeritnya, lisan juga meminta bantuan, tangan kanan juga adalah memberikan pertolongan. Kenapa? Karena dirasakan bahwa satu tubuh ketika kita sakit, maka tubuh yang lain pun adalah akan merasakan sakitnya. Ini dipakai, ini dipraktekkan, ini direalisasikan oleh saudara-saudara atau kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu. Jadi muslim kal jasadil wahid. Tah kalau sekarang saudara-saudaraku, ketika kita mungkin saudara kita yang seiman, saudara kita yang seagama di luar sana, di luar negeri kita, yaitu orang lain, saudara kita, yaitu yang mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan seperti di Palestina, minimal saudara, bahwa hati kita ini adalah merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya ketika mereka dibasmi oleh Zionis Yahudi ini. Hadirin rahimakumullah, andai kata tidak ada rasa sedih, andai kata tidak ada rasa iba, andai kata tidak ada rasa menyayangi kepada saudara-saudara kita, mungkin akan dipertanyakan bagaimana persaudaraan seiman atau seakidah. Hadirin rahimakumullah, dengan persaudaraan dalam Islam, maka insya Allah masalah dunia apapun resikonya, harta benda pasti bakal ridho untuk perjuangan Islam. Seperti para sahabat kan, ketika Islam, yaitu dakwah Islam sampai di Madinah, orang-orang Mekah saudaraku, dia ridho meninggalkan hartanya, dia ridho meninggalkan rumah istananya, dia ridho meninggalkan istrinya yang tidak mau masuk Islam, dia ridho meninggalkan anak keturunannya, andai kata dia anaknya mau kafir tetap. Hadirin rahimakumullah, ini dengan perjuangan, dengan persaudaraan Islam yang luar biasa, bahwa sahabat adalah hebat dan kata Rasulullah mereka adalah dijamin akan masuk surga. Hadirin, satu contoh, ketika Abu Bakar saudaraku, ketika dalam suatu peperangan Abu Bakar memberikan seluruh hartanya,
kudanya diberikan, hartanya dikasihkan, peralatan-peralatannya, dinar dan dirhamnya juga diberikan untuk Islam. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar berkata, la adri, maafi wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun yang saya sisakan kecuali seluruhnya untuk perjuangan Islam. Nah ini hadirin rahimakumullah, bahwa sangat-sangat luar biasa didikan tarbiyah Rasulullah, yaitu kepada para sahabat-sahabatnya mengenai persaudaraan seakidah, persaudaraan seagama, persaudaraan fiddin dalam surat At-Taubah tadi, yaitu ihwatun fiddin, yaitu saudara dalam agama. Barakallahu li wa lakum. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai persaudaraan ternyata bukan persaudaraan dalam se-Islam saja. Ada yang disebut dengan persaudaraan sesusu, seperti Rasulullah juga, yaitu saudara dengan Utsman bin Maz'un. Ada juga saudara, yaitu persaudaraan dalam senasab, seketurunan. Maka dalam salah satu syarat pernikahan, nikahilah perempuan, yaitu ila nasabihi, yaitu salah satunya dengan keturunan. Maka ketika pada waktu itu kita betul-betul harus melihat turunannya bagaimana. Tapi turunan di sana adalah jelas fiddin, yaitu utamakan dalam masalah agama. Dan yang selanjutnya ada, yaitu persaudaraan dalam hal-hal yang negatif, ya. Innal, seperti di surat Al-Isra ayat 27, innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Sesungguhnya mubadir itu adalah temannya, saudaranya setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan contoh saudara yang baik, ya. Jadi sesungguhnya perbuatan mubadir, sesungguhnya perbuatan boros adalah perbuatan setan. Sementara setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi lihatlah persaudaraan yang mana yang harus kita contoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang dapat khatib sampaikan ada guna dan manfaatnya. Andai kata ada kesalahan, jelas ucapan-ucapan dari khatib, dari saya sendiri, dan andai kata ada benar adalah jelas dari minallah wa rasulullah. Mari kita berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.